kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 4 ayat 26 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Daerah Galilea, Sungai Yordan, dan sungai-sungai kecil di sekitarnya membawa tempat itu menjadi tempat yang subur. Tempat itu menjadi perebutan dari kerajaan-kerajaan besar. Karena itu jalan ke Laut Tengah sangat subur, sehingga seringkali daerah itu, Galilea itu disebut dahulunya Yisril, tempat pertempuran, tempat pertumpahan darah. Karena di situ dihasilkan logistik. Artinya untuk tentara itu mendapatkan makanannya, dengan mendapatkan tempat itu tersedia makanan yang cukup untuk tentara itu. Tetapi disitulah lalu terjadi pertempuran besar-besaran dari kerajaan Babel, dari Mesir, dari Babilonia. Semuanya ingin mendapatkan tempat itu. Dan Yesus, kita tahu, bekerja mula-mula di tempat itu.
para petani ladang di situ. Sehingga Yesus mengatakan bahwa orang menaburkan benih di tanah. Orang itu tidur di malam hari, siang hari bangun, bekerja. Tapi benih itu tumbuh. Benih itu tumbuh dari bumi, dari tanah, dan mendapat sinar matahari. Orang itu pelan-pelan mengerti, sekalipun dia tidak tahu bagaimana benih itu, biji yang kecil itu bisa tumbuh menjadi besar. Bumi ini yang memberi makan. Sinar matahari itu yang membuat benih itu bisa tumbuh. Lalu mereka itu percaya akan kekuatan dan kekuasaan yang di luar diri mereka, di luar manusia itu, yang menyelenggarakannya bagi dia. Karena itu dahulu terjadi pemujaan-pemujaan terhadap langit, terhadap api, terhadap udara, karena semuanya itu membuat orang hidup. Tetapi Yesus itu ingin memperdalam orang, supaya orang semakin menyadari siapa dirinya, manusia yang diciptakan Allah itu menurut gambaran Allah. Karena itu, Yesus yang mengerti keadaan itu memberikan perumpamaan. Sejak semula orang itu mengerti ada kekuatan. Karena itu orang selalu dengan usaha untuk mendapatkan rezeki ini berusaha. Siang dan malam berusaha agar mendapatkan makanan, rezeki itu. Untuk hidupnya, untuk keluarganya, supaya berlangsung ketika hidup di dunia ini dengan baik. Ketika orang tabah hati, bersungguh-sungguh mengusahakan rezekinya itu, di situ sudah ditanam kerajaan Allah itu. Tuhan itu maha baik terhadap manusia. Setiap orang yang ingin melindungi keluarganya, melindungi dirinya sendiri dengan bekerja keras, melakukan pekerjaan untuk menyuburkan bumi ini dan mendapatkan upahnya. Yesus ingin mengajar orang lebih dalam lagi. Biji sesawi yang ditabur itu. Biji sesawi itu yang benih yang terkecil di antara semua benih yang ada. Tetapi tumbuh menjadi besar sampai burung-burung bisa bersarang, mendapat naungan dari pohon atau pohon sesawi itu. Siapa yang menyelenggarakannya? Yesus ingin memberi pengertian. Dia ingin menumbuhkan dan memberikan kepada manusia yang berusaha dengan jujur dan baik, dan perbuatan itu dibenarkannya oleh Tuhan. Karena itu lalu orang diberi hasil, upah. Itulah Yesus yang ingin menyadarkan bahwa dan mengenalkan kerajaan Allah itu, Tuhan yang maha baik. Tuhan Yesus sendiri menamakan dirinya anak manusia atau nabi yang besar. Dia menyebut dirinya guru. Baru pada saat-saat terakhir nanti dia menyebut kepada murid-muridnya dengan terus terang,
Aku ini guru dan Tuhanmu. Tetapi kepada orang-orang, ia ingin pertama-tama orang itu dapat menyerap ajarannya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan. Dahulu, di zaman Yesus itu, kebudayaan di situ sudah sangat maju. Di Nusantara ini masih hutan. Tapi orang sudah mendapatkan berkah Allah. Orang di Papua itu, mereka mendapatkan makan bila mereka bekerja, berburu, menangkap binatang-binatang hutan, mengambil buah pohon-pohon hutan itu. Harus berusaha untuk mendapatkannya, bukan dengan berdiam diri, tetapi berusaha menangkap ikan supaya dapat makan bersama dengan anak istrinya. Harus bekerja untuk dapat hidup, dan itu diberi kepada manusia setiap kali semakin besar pengetahuannya, pengetahuan tentang dunia ini. Zaman sekarang ini kita itu mendapatkan beras, kita tidak usah bertanam beras karena sudah ada petani. Malahan kita itu di zaman ini sudah semakin banyak kemajuan. Dunia biologi, kita sudah mengetahui tentang hewan-hewan. Kita tahu sudah bahkan tentang virus-virus, malahan tentang jasad-jasad ternik yang kecil itu, bagaimana mereka itu berkembang. Sehingga kita itu sekarang dianugerahi kepintaran. Namun sudahkah kita mempergunakan kepintaran itu untuk relasi kita dengan sesama? Kita makan beras itu hasil dari para petani. Bahkan kita sekarang itu mengimpor beras dari Vietnam sana. Gula kita itu dahulu cukup, tetapi sekarang kita itu impor beras, impor gula dari Meksiko, dari Brasil. Kita ini menikmati saja. Semakin lama kita di Nusantara ini, semakin gegabah dalam hidup. Karena sudah merasa kecukupan, punya uang cukup, punya harta cukup, lalu kita sendiri ini lalai untuk bisa merenungkan bahwa semuanya itu hasil ciptaan Tuhan. Kita menikmati daging itu, sapi itu makan rumput, tetapi dagingnya bisa menjadi daging dan dagingnya kita makan. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Tanpa kita memikirkan bagaimana kita mengusahakan agar semuanya itu, semua manusia ini mendapatkannya secara layak. Kita itu tidak suka berbagi, kita menyimpan untuk diri sendiri. Lalu hubungan kita dengan sesama kita menjadi renggang. Karena lebih-lebih hasrat manusia itu, kerakusannya, ketamakannya untuk dirinya sendiri itu semakin besar godaannya. Lalu kita lupa bagaimana bahwa manusia itu bukan sekedar hanya ingin kesenangan badani, jasmani, tetapi kita itu secara wajar, secara alami juga merindukan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita ingin semakin menambah pengertian dan kesadaran kita akan dunia ini.
Kita juga tahu bahwa kita ini memerlukan ketabahan hati dalam menghadapi hidup ini. Apapun pekerjaan kita, ada tantangannya. Hidup kita ini di zaman sekarang juga sama susahnya dengan waktu dahulu. Tetapi dengan kesukaran-kesukaran, kesusahan yang berbeda. Tetapi tetap sama. Hubungan manusia satu dengan yang lain, itu yang dikehendaki Tuhan agar terjadi satu hubungan yang lebih erat, lebih akrab, lebih penuh dengan kerelaan dan kesetiaan. Itu yang dikehendaki. Karena itu Ia mengajarkan kita supaya tabah hati, supaya bertekun, supaya kita setia dalam mengerjakan pekerjaan kita dengan jujur, dengan benar, supaya hidup kita ini diakui oleh Tuhan itu. Dan itu menembus iman kita. Iman kita itu yang menjadi berkembang seperti biji sesawi itu bila kita sungguh-sungguh bertekun dalam menjalankan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu benih yang ditanamkannya di dalam diri kita masing-masing sesuai dengan kasih karunia-Nya. Rahmat-Nya berbeda-beda. Roh itu berbeda-beda, tetapi satu pengabdian kepada Tuhan, satu tujuan untuk pada akhirnya dalam kesatuan dengan Roh abadi itu, Roh Kudus yang hendak ditanamkannya dalam diri kita. Karena itu hubungan diri kita yang bukan hanya badan saja, tetapi roh ini ingin disatukan oleh Yesus dengan dirinya, dengan rohnya. Itulah Roh Kudus yang mau ditanamkan dalam diri kita, supaya kita semakin mengerti apa isi hati kita. Apa tujuan hidup kita ini di dunia ini? Hanya untuk bersenang-senang kalau kita kaya cukup seperti orang kaya dengan Lazarus yang miskin itu. Lumbungku penuh, aku akan mendirikan lumbung yang lebih besar. Aku akan aman dalam hidup ini. Tidak ada keamanan bagi orang yang mencari kesenangan badani, jasmani. Tetapi Tuhan ingin agar kita itu memelihara roh kita itu. Sejak dahulu, sama Yehezkiel itu, Tuhan sudah mengatakan bahwa Ia bekerja terus-menerus. Ia akan memotong pohon ara itu yang tinggi untuk diambil pucuknya. Pohon itu akan kering, tetapi pucuk itu ditanamkannya di gunungnya yang tinggi. Di gunungnya yang tinggi, pucuk itu berkembang dengan subur. Itu yang dikerjakannya. Itu maknanya bahwa kita ini, sekalipun kita mempunyai kekuasaan yang besar, pucuk pimpinan negeri, tetapi bila kita lalai untuk memperkembangkan hidup rohani, batiniah kita, maka itu percuma. Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Dia yang punya kuasa atas dunia dan segala isinya. Dia yang meruntuhkan dan Dia yang membangun. Karena itu mari kita membangun diri kita bukan berdasarkan apa yang dihasilkan dunia ini, tetapi yang ingin dihasilkan oleh Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Karena itu Tuhan memberi kepada kita kasih karunia, rahmat-Nya. Kepada setiap orang diberinya roh. Roh itu berbeda-beda, tetapi satu tujuan. Tujuan dari Allah itu agar kita kelak juga berkumpul bersama dengan Dia, bersatu dengan Dia. Dalam doa kita setiap kali kita menutup doa itu dalam persatuan, dalam persekutuan dengan Roh Kudus.
Roh Tuhan itu mau tinggal. Tinggal kita ini ingin menjadi tanah yang subur atau tanah yang gersang. Pilihan diserahkan kepada kita. Paulus itu mengatakan, aku tabah, sekalipun aku tahu. Aku percaya bukan karena melihat. Percaya dan melihat itu berbeda. Percaya itu artinya mampu melihat yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan itu abadi, kata Paulus. Karena itu aku berjuang untuk mendapatkan ketabahan hati, untuk mendapatkan keunggulan dalam batiniah kita. Mari kita bersama bersatu hati di dalam roh Tuhan itu agar menampakkan wajah Tuhan kepada dunia ini. Wajah yang tidak nampak dari Tuhan itu dapat kita nampakkan karena kita diberi badan ini, diberi tubuh ini untuk menyatakan kehadiran Tuhan itu di dunia ini. Tuhan sudah naik ke surga, tetapi Dia berada di tengah-tengah kita. Barang siapa 2-3 orang berkumpul atas namaku, katanya, aku ada di tengah-tengah itu. Karena itu mari kita bersyukur. Kita itu akan mendapatkan benteng yang kuat. Seperti Mazmur tadi, Tuhan itu benteng hidup kita. Karena itu kita aman. Amin.